Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Senin 12 Juni 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barataya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talimbekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara berharap di semester 1 serapan APBD Provinsi Papua Barat bisa mencapai 50%. Asisten 2 Setda Papua Barat Melkias Werinusa berharap kegiatan di setiap OPD dapat dilaksanakan. Jalannya perekonomian di suatu daerah tidak terlepas dari dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Dengan adanya proyek dan juga kegiatan dari setiap dinas di provinsi maupun kabupaten, maka akan berdampak pada perputaran uang yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Hingga memasuki bulan Juni 2023, Melkias Werinusa, Asisten 2 Setda Papua Barat, saat diwawancarai mengatakan, penganggaran APBD dan APBN di daerah dapat segera realisasikan agar daya serap dapat berdampak pada nilai ekonomi warga masyarakat Papua Barat. Ditambahkan, Melkias Werinusa hingga bulan Juni ia belum mengetahui serapan anggaran di Papua Barat sudah berapa persen, namun ia berharap di semester 1 daya serap APBD bisa mencapai 50%. Karena kan anggaran APBD maupun APBN itu segera diproses. Misalnya kalau ada kontrak selesai, kalau selesai bayar. Karena diharapkan dengan bergulir atau terserapnya anggaran seperti itu berarti uang yang beredar di masyarakat juga kan banyak gitu. Kalau kita tahan ya tidak ada uang yang beredar di masyarakat. Gitu. Sejauh ini serapan anggaran kita sudah berapa, Bapak? Saya belum copy berapa banyak serapan anggaran. Cuma kami berharap bahwa bukan mungkin kita berharap bahwa di semester 1 kita bisa mendekati 50% lah begitu. Sehingga pergerakan ekonomi di daerah itu juga bisa bergerak. Gitu. Baru ada rencana KPK mau ke provinsi? Hanya sekilas tapi belum A1. Dalam rangka apa? Wakil Presiden juga atau? Diharapkan kepada semua OPD agar aktif dalam melaksanakan semua program-program yang berlangsung diterima oleh masyarakat. Dengan harapan, pergerakan ekonomi di Papua Barat dapat bergerak melalui sektor, salah satunya serapan anggaran APBD dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, bus pegawai merupakan solusi bagi ASN di Provinsi Papua Barat yang tidak masuk kantor dan juga sering terlambat masuk kantor. Dengan diaktifkan bus pegawai, maka masalah tersebut dapat teratasi. Hal tersebut disampaikan Melkias Werinusa, Asisten 2 Setda Papua Barat. Saat ini kehadiran ASN di Provinsi Papua Barat masih sangat minim dalam mengikuti kegiatan pemerintahan. Salah satunya adalah apel Senin dan Jumat. Kendala yang disampaikan terkait dengan keterbatasan transportasi mengakibatkan banyak ASN tidak terlalu aktif dalam kegiatan pemerintahan. Melkias Werinusa mengatakan, salah satu kegiatan yang jumlah kehadiran ASN sangat rendah yaitu apel. Secara tegas, ia mengatakan bahwa apel merupakan salah satu wujud kesiapan kita untuk menjalankan tugas negara melayani masyarakat di Papua Barat. Namun kita lihat kembali bahwa saat ini fasilitas berupa bus pegawai belum ada, maka ke depan bus pegawai dapat disiapkan. Apabila semuanya sudah siap, maka ketegasan dapat diberikan kepada ASN. Jadi tidak apa-apa, Bapak? Sebenarnya kalau tidak apa-apa juga tidak seperti itu. Mestinya ini kan apel ini mau menggambarkan bahwa ini loh kekuatan kami untuk melayani masyarakat. Ini loh kekuatan kami Provinsi Papua Barat ini, gitu. Berarti tadi sedikit yang paling penting. Lalu yang kedua yang perlu kita juga pikirkan pertimbangkan bahwa kalau kemudian fasilitas itu semua sudah siap lalu pegawai itu tidak datang, itu no problem. Artinya sudah ada bus 10 yang untuk antar jemput misalnya. Iya kan? Ya kita bisa tutup banyak dari mereka. Tapi kalau dia masih datang kemudian naik ojek dengan ini misalnya, kan kita susah mau nuntut dia lebih.
Gitu. Jadi Betul. Pemprov Papua Barat memaklumi ketidakhadiran ya Bapak? Ya artinya kita bukan Pemprovnya, saya ya secara pribadi saya memaklumi karena saya pernah jadi bawahan bagaimana sulitnya. Begini apalagi satu kali naik ojek pulang pergi sudah berapa? Itu bisa habis gaji itu untuk bayar itu, bayar ojek saja gitu. Sehingga memang yang ke depan kita pikirkan, kita kan punya bus tapi kan membakar. Kan begitu. Kalau kita punya angkutan bus seperti itu kan tidak ada alasan bahwa dia tidak datang karena pemerintah daerah menyiapkan bus untuk ASN untuk datang bekerja. Busnya dia jalan sesuai dengan skedulnya. Jadi tidak ada alasan bahwa dia tidak datang ke KP. Begitu, Pak. Diharapkan setiap OPD dapat memiliki bus pegawai sehingga pegawai yang tidak memiliki kendaraan dapat dijemput sesuai dengan rute yang sudah disepakati bersama. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara Bupati Teluk Bintuni Petrus Kausiu mengaku di era kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Matret Kokop, masih banyak masyarakat yang belum tersentuh dengan pelayanan pemerintah. Di sela-sela upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten ke-20 pada Jumat kemarin, Bupati tidak menampik bahwa masih minimnya kinerja pemerintah. Meskipun sejumlah program mampu menorehkan hasil positif, namun hal itu belum bisa menjawab seluruh persoalan pembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Bupati menjelaskan, berbagai tantangan yang masih ada hingga kini dipicu luas wilayah Kabupaten Teluk Bintuni yang sangat besar jika dibanding dengan daerah-daerah di Papua Barat. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, Bupati pun menawarkan konsep sebagai solusi. Ia juga menjadi tema peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-20, yakni bergerak lebih cepat, bersinergi lebih erat. Tentunya masih banyak masyarakat kita yang harus kita seluruh. Kabupaten ini, kabupaten terluas di Provinsi Papua Barat. Hampir seperempat wilayah Provinsi Papua Barat ada di sini. Ini satu tantangan besar. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kalau kita bergerak lebih cepat dan semakin bergerak bersinergi, apapun juga kita akan bisa melampaui. Itu yang memang menjadi harapan saya. Apalagi tidak lama saya dan Bapak Menteri Koko akan mengakhiri masa jabatan. Saya minta kepada kita semua, mari bersama. Perlu diketahui, salah satu yang menjadi tantangan besar Pemda Teluk Bintuni saat ini, yakni mendegradasi status Kabupaten Teluk Bintuni sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrim. Di mana sesuai data pemerintah, Kabupaten Teluk Bintuni memiliki tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 21,05% dengan jumlah penduduk miskin ekstrim mencapai 13.760 jiwa. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, seluruh jajaran di Pemda Teluk Bintuni, mulai dari pejabat hingga para staf, dihimbau untuk tidak memikirkan kekayaan, melainkan bersungguh-sungguh mengabdi untuk membangun tanah sisar Matiti. Ikhtiar ini disampaikan Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiu di sela-sela memberi amanat pada upacara Hari Ulang Tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-20 yang berlangsung di Gelanggang Argo Sige Merai pada Jumat pekan lalu. Bupati menegaskan, jajarannya secara khusus, para pejabat mesti mengedepankan rasa memiliki negeri sisar Matiti, bukan menjadi peminat penikmat anggaran semata. Namun, Bupati menginstruksikan para pejabatnya harus memotivasi diri sendiri agar menjadi agen-agen perubahan yang dapat berinovasi untuk menggapai visi dan misi daerah. Jangan hanya kita menjadi penikmat yang ada, tinggal karena kita menjadi agen perubahan. Karena kita masyarakat dengan kebutuhan. Walaupun mungkin belum bisa kita melayani semuanya dengan baik, tapi buat yang terbaik. Dan semampu kita bisa kita buat untuk negeri. Kita mencintai Bintuni, kita mencintai tanah leluhur kita, negeri sisar Matiti.
itu sangat penting. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Mama Yustina Asmorom atau lebih akrab dengan sapaan Mama Mukiri mendapat penghargaan dari Ibu Iriana Joko Widodo di hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-20 pada Jumat pekan lalu. Penghargaan yang diserahkan langsung Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiu, kepada Mama Mukiri berupa piagam dan plakat dari Organisasi Aksi Solidaritas ERA atau OASE Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Ibu Iriana Jokowi atau Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Sesuai informasi yang berhasil dihimpun TVRI, penghargaan kepada salah satu wanita hebat Kabupaten Teluk Bintuni yang berasal dari suku Souk ini sebagai wujud apresiasi ibu negara atas dedikasinya di bidang kesehatan, di mana Mama Mukiri dinilai merupakan salah satu kader posyandu terbaik yang masih aktif hingga sekarang sejak mengawali karirnya di tahun 1985 silam tanpa penghargaan upah dari negara. Atas dedikasinya ini, Mama Mukiri lantas mendapat kehormatan dari Ibu Negara tepatnya pada momen peringatan Hari Kartini 21 April 2023 lalu, yang penghargaannya baru diserahkan di momen Hari Ulang Tahun Teluk Bintuni ke-20. Di hadapan seluruh tamu undangan dan masyarakat, Bupati Kasihiu meluapkan kebanggaannya seraya berharap kelak ada mama-mama Mukiri lainnya. Untuk diketahui, OASE merupakan sebuah organisasi yang digagas Ibu Iriana Jokowi dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin dalam periode 2019-2023 guna mendukung dan mensukseskan program Kabinet Indonesia Maju. Sesuai pantauan TVRI, bersamaan dengan pemberian penghargaan kepada Mama Mukiri, dilakukan penyerahan sejumlah donasi diantaranya bantuan CSR Bank Papua dan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, di momen hari ulang tahun ke-20 ini, Pemda Teluk Bintuni menerima penghargaan dari BKKBN Papua Barat atas keberhasilan dalam menurunkan angka stunting. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, jumlah kerugian yang diakibatkan dari kebakaran yang terjadi di Pasar Wosi belum lama ini, pemerintah Kabupaten Manokwari belum dapat memastikan besarannya karena Pemda masih melakukan pendataan secara detail. Selasa 6 Juni 2023 lalu, kebakaran terjadi di Pasar Wosi Manokwari menghanguskan 8 kios dan 10 rumah. Namun tidak ada korban jiwa. Dari kejadian tersebut, pihak kepolisian menafsirkan kerugian material sebesar 20 miliar rupiah. Terkait dengan kerugian tersebut, PLT Kepala BPBD Kabupaten Manokwari Senin siang kepada wartawan mengatakan bahwa pemerintah Kabupaten Manokwari belum dapat memastikan besaran kerugian dari kebakaran karena saat ini Pemda masih melakukan pendataan ulang, mulai dari jumlah kepala keluarga, pemilik kios hingga jumlah material yang berada di kios saat terjadi kebakaran. Selain melakukan pendataan, Pemda juga memberikan bantuan sembako kepada korban kebakaran. Di sana kita dapatkan data, dari baru data kakak itu ada 45 tambah yang sebelumnya itu ada 9. Ada pun yang kita sudah lakukan, kita berikan bantuan dan makanan dari Pemda. Ada beras 500 kg, kemudian ada sarden, ada telur, ada minyak goreng, bawang, karena itu yang mereka minta, itu yang kita perlu sekali untuk bantuannya. Kemudian sampai hari ini juga yang masih di lapangan ini lagi menghitung kerugian sampai di situ.
Terkait dengan pembangunan ulang kios di areal pasar yang terbakar, jelas Tajudin bahwa semuanya ada pada kebijakan Bupati Manokwari. Apabila ingin dibangun kembali fungsikan, maka beberapa OPD teknik telah melakukan pertemuan agar dapat difungsikan juga sebagai terminal. Tajudin juga melanjutkan bahwa areal pasar yang terbakar akan didata kembali, baik yang bersertifikat dan juga tidak bersertifikat, sebab lahan milik pemerintah daerah akan menjadi prioritas. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka evaluasi dan memilih ketua periode 2023-2028, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja Nikatolik LP3KD Papua Barat, Jumat kemarin gelar musyawarah daerah. Dalam musyawarah tersebut, Robert Hamar kembali terpilih sebagai Ketua LP3KD Provinsi Papua Barat periode 2022-2028. Tapi tiba-tiba dibuat mendapat medali. Musyawarah Daerah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja Nikatolik LP3KD Papua Barat berlangsung sehari di Manokwari dengan tujuan mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan selama 5 tahun yang telah dilakukan dalam pembinaan dan pengembangan Pesta Paduan Suara Gereja Nikatolik. Musda dihadiri Ketua Umum LP3KD, Ketua Tim Pastoral Wilayah Manokwari, Pastor Paroki Immanuel Sanggeng, pengurus LP3KD Kabupaten serta tamu undangan lainnya. Musyawarah daerah dibuka oleh Ketua Tim Pastoral Wilayah Manokwari, Romo Yohanes Sunyata PR. Ketua Umum LP3KD Papua Barat dalam laporannya pada pembukaan musyawarah mengatakan, LP3KD Papua Barat telah berpartisipasi pada Pesparani tingkat nasional. Selain itu, Pesparani tingkat Provinsi Papua Barat juga telah dilakukan guna membina dan mengembangkan Pesta Paduan Suara. Dengan berbagai prestasi yang telah diraih, Robert Hamar berharap di tahun 2023 ini LP3KD Papua Barat semakin lebih baik. Banyak sekali, tetapi paling tidak kalau dilihat dari aspek meraih prestasi itu, saya pikir Papua Barat sudah ada di misalnya di level tengah dari 35 atau sekarang lebih dari provinsi, kita sudah bagus lah. Tapi kita harap lebih bagus lagi untuk di 2023 ini kita berharap Manokwari lebih bagus. Sehingga memang ada beberapa pengurus provinsi yang potensial dan memang memiliki kemampuan yang luar biasa, itu kita hibahkan kembali ke kabupaten. Kita tergantung pada nanti kepemimpinan kabupaten supaya dia memperkuat kabupaten sehingga kabupaten Manokwari tidak harus bagus. Provinsi tidak perlu terlalu banyak orang hebat dalam soal teknis, tapi lebih kepada soal manajemen saja. Dan kita butuh teknis itu ada di kabupaten dan nanti kalau ada kota di Papua Barat itu jauh lebih besar. Romo Yohanes Sunyata PR dalam sambutannya pada pembukaan Musda LP3KD Papua Barat mengapresiasi LP3KD Papua Barat sebagai lembaga yang baru lahir di Keuskupan Manokwari Sorong dan telah berkontribusi dan melakukan pembinaan. Rupa-rupanya di Indonesia bagian timur umumnya ini sungguh-sungguh menerima lembaga LP3KD ini, ya, karena ini pun juga pasti ada banyak hal positif yang manfaat yang bisa kita nikmati, bisa kita rasakan, ya, juga bermanfaat untuk pembinaan dan juga pengembangan, ya, terutama iman umat, ya, juga melalui sarana ini. Jadi maka kegiatan tadi yang dibuat, ya, bukan hanya paduan suara, tapi juga ada cerdas cermat, juga pembinaan yang lain. Nah, ini tentu sangat positif ya bagi kita sekalian, terutama juga umat di paroki-paroki. Lebih lanjut dalam sambutannya, Romo Yohanes juga menyampaikan terima kasih kepada LP3KD Papua Barat yang dalam waktu 5 tahun yakni periode 2017-2022 telah banyak melakukan hal positif bagi gereja Katolik
di Keuskupan Manokwari, Sorong. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. 2, 3. Kita beralih ke informasi lain. Saudara Musyawarah Daerah Musda ke-5 Muhammadiyah Aisyah dan Nahdlatul Aisyah Fakfak yang berlangsung pada Sabtu pekan kemarin diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang amanah. Musda ini dibuka Asisten 2 Setda Kabupaten Fakfak mewakili Bupati berlangsung di Fakfak, Papua Barat. Bupati Fakfak dalam sambutannya yang dibacakan oleh Girin selaku Asisten 2 Setda Kabupaten Fakfak. Girin menyampaikan bahwa momen musyawarah daerah diharapkan menjadi momen untuk meningkatkan peran sumber daya manusia yang bermanfaat bagi masyarakat Fakfak dan mendukung program kerja pemerintah Kabupaten Fakfak. Melalui musyawarah daerah ini juga diharapkan menghasilkan keputusan yang terbaik dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang amanah dalam menjalankan organisasi Muhammadiyah Kabupaten Fakfak. Yang selama ini telah menjadikan pemerintah menjadi mitra yang terbaik, kerjasama yang baik di Kabupaten Fakfak dalam rangka mendukung program-program Kabupaten Fakfak. Saya atas nama Bupati Kabupaten Fakfak dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Daerah ke-5 Muhammadiyah Aisyah dan Nahdlatul Aisyah Kabupaten Fakfak tahun 2023 secara resmi dinyatakan dibuka. Musyawarah Daerah 5 Muhammadiyah Aisyah dan Nahdlatul Aisyah Fakfak diselenggarakan sebagai upaya persyarikatan untuk melaksanakan amanat organisasi yang tertuang dalam AD, ART, serta melakukan pembaharuan dalam kepengurusan Muhammadiyah agar amar ma'ruf dan nahi mungkar terus berjalan. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh panitia penyelenggara bahwa penyelenggaraan musyawarah daerah adalah merupakan amanah dari anggaran dasar Muhammadiyah pada pasal ke-26 yang menyatakan bahwa musyawarah daerah adalah musyawarah Muhammadiyah dalam daerah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan daerah yang terselenggarakan 1 kali dalam 5 tahun. Dan dalam hal ini baru kita dapat melaksanakan oleh karena sebagaimana tadi disampaikan pada 2 tahun belakangan kita dihadapkan dengan satu musibah atau ujian, bukan di kita saja tapi seluruh dunia dengan adanya COVID-19. Kedua, bahwa penyelenggaraan musyawarah daerah yang kelima, semoga apa yang kita lakukan menjadi titik tolak momentum sejarah untuk bangkit dan kemudian untuk merefleksi kembali dari apa yang kita lakukan, kiprah yang kita lakukan, kiprah yang telah kita toreh baik di amal-amal usaha maupun di ortom, dan bagaimana kita merefleksikannya di masyarakat. Musda ke-5 Muhammadiyah Aisyah dan Nahdlatul Aisyah Fakfak yang berlangsung sehari ini nantinya akan melakukan pemilihan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Fakfak yang baru serta menetapkan keputusan-keputusan lainnya. Musda ini juga berhasil memilih kembali Ustadz Karim sebagai Ketua Muhammadiyah Kabupaten Fakfak untuk periode 2023-2028 dan Haja Intang sebagai Ketua Aisyah Organisasi Otonom Perempuan, sementara Hajrin terpilih sebagai Ketua Nahdlatul Aisyah Organisasi Otonom Putri-Putri Muhammadiyah. Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Saudara, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Papua Barat akan menjadi tuan rumah pelaksanaan seri sirkuit voli pantai nasional tahun 2023 pada bulan Juli mendatang. Seperti apa persiapannya? Berikut informasinya untuk Anda. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PBVSI Papua Barat Moses Timesela saat diwawancarai mengatakan
Sirkuit Nasional Sirnas didasari oleh pelaksanaan musyawarah nasional di pusat, sehingga diminta agar seri berikutnya dilaksanakan di Papua Barat. Untuk itu, tahun 2023, Papua Barat ditunjuk menjadi tuan rumah. Persiapan terus dilakukan untuk pembangunan venue voli pantai sudah mencapai 70%. Lokasi pembangunan ini di Kampung Petrus Caviar, Amban Pantai, Manokwari, Papua Barat. Baik, saya Moses Rudi Fransi Misela, saya Ketua PBFSI Provinsi Papua Barat. Sirnas, Sirkuit Nasional ini didasari oleh saat kami musyawarah nasional di pusat, lalu kemudian kami meminta untuk kami juga dapat bagian dari seri Kejurnas di Manokwari. Dan ini seluruh tanah Papua sejak dulu tidak pernah ada, baru ini pertama kalinya. Karena itu saya berhasil mendapat surat penunjukan sebagai tuan rumah, dan kemudian saya berdiskusi dengan Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat, dan beliau menyambut itu dengan baik, kemudian memberikan amanat kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum PUPR Provinsi Papua Barat, Bapak Yohanes Momot, yang kemudian dengan gerakan cepat merealisasikan venue voli pantai ini untuk kemudian bisa menjadi tempat untuk dilaksanakannya seri Sirkuit Nasional Voli Pasir, voli pantai di Papua Barat. Sementara pengurus nasional Roy Letlora mengatakan, untuk pertama kalinya tanah Papua menjadi tuan rumah pelaksanaan seri Sirkuit Voli Pantai Nasional tahun 2023. Kejuaraan ini direncanakan akan diikuti oleh 30-32 tim. Daerah yang memiliki barometer voli pantai nasional seperti Jogja, DKI, Jawa Timur, NTB, Bali, dan Semarang sudah menyatakan kesediaan ikut serta dalam event tersebut. Ya, Sirkuit Nasional Voli Pantai seri ketiga yang akan dilaksanakan di Pantai Amban, tepatnya Pantai Pak John Caviar ya. Pak Petrus Caviar. Ini merupakan serangkaian sirkuit voli pantai nasional, dan ini yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Papua Barat dan tanah Papua secara keseluruhan. Nah, kejuaraan ini rencananya akan kita targetkan diikuti oleh sekitar 30 sampai maksimal 32 tim. Nah, informasi yang kami dapat dari rekan-rekan dari daerah lain seperti Jogja, DKI, Jawa Timur, NTB, Bali, dan Semarang yang merupakan barometer voli pantai nasional itu sudah menyatakan kesediaannya untuk ikut dalam event ini. Selain itu, Wakil Ketua Panitia Sirkuit Nasional Martin Yewun mengatakan persiapan lain juga tengah dilakukan oleh panitia pada event tersebut, yakni kolaborasi PBVSI dengan OPD terkait dengan kepanitiaan Sirkuit Nasional. Selain persiapan lapangan, panitia juga menyiapkan akomodasi, penginapan, dan transportasi lokal. Harapan lain dari pembangunan venue adalah tidak hanya berkaitan dengan event saja, tetapi ada kesinambungan dan berkelanjutan. Ya, sejauh ini memang kolaborasi antara PBVSI dengan beberapa OPD terkait berkaitan dengan kepanitiaan yang sedang kita kerjakan sirkuit nasional. Kita ada di tahapan persiapan lapangan, tapi juga ada kerja-kerja lain yang dilakukan oleh panitia, menyiapkan akomodasi, penginapan, transport lokal, dan lain-lain. Dan sejauh ini memang ada harapan-harapan lain berkaitan dengan pembangunan venue ini. Ini tidak hanya berkaitan dengan event ini saja, tetapi ada kesinambungan, ada berkelanjutan. Dan hari ini pelaksanaan seri sirkuit voli pantai nasional tahun 2023 di Manokwari, Papua Barat bukan hanya sebagai ajang kompetisi olahraga saja, tetapi ini juga merupakan kerja kolaborasi untuk mempromosikan pariwisata pantai Petrus Caviar Amban Pantai dan mengangkat UMKM-UMKM lokal dan budaya di Papua Barat.
Pelaksanaan event voli pantai nasional akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 18 Juli 2023 di Kampung Petrus Caviar Amban Pantai Manokwari, Papua Barat. Maria Talim Bekas, Putra Arianto, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Senin 11 Juni 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.